Kisah Wali Songo. Siapa yang tak kenal Wali Songo? Mereka dikenal gigih menyebarkan ajaran agama Islam pada abad ke-14 di tanah Jawa. Para Wali Songo tersebar di Pulau Jawa, di Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat. Mereka cepat dikenal masyarakat luas karena kerap berdakwah tanpa memaksa harus masuk Islam. Masyarakat Muslim di Nusantara pasti sudah tak asing lagi dengan Wali Songo. Wali memiliki arti wakil, sementara Songo memiliki arti 9. Dengan demikian, Wali Songo adalah 9 wakil atau wali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perjalanan dakwah Wali Songo telah dicatat dalam sejarah penyebaran agama Islam di Indonesia. Mereka telah meninggalkan banyak jejak dalam berdakwah. Wali Songo membawa perubahan besar terhadap masyarakat Jawa yang dulunya banyak beragama Hindu-Buddha. Berikut kisah selengkapnya. Pertama ada Sunan Gunung Jati atau Syarif Hidayatullah. Sunan Gunung Jati atau Syarif Hidayatullah berperan penting dalam penyebaran Islam di Jawa Barat, khususnya Cirebon. Sunan Gunung Jati adalah pendiri dinasti Kesultanan Banten yang dimulai dengan putranya Sultan Maulana Hasanuddin pada tahun 1527. Sunan Gunung Jati menyerang Sunda Kelapa di bawah pimpinan Panglima Perang Kesultanan Demak, Fathaillah. Sunan Gunung Jati merupakan sosok yang cerdas dan tekun dalam menuntut ilmu. Karena kesungguhannya, ia diizinkan ibunya untuk menuntut ilmu ke Mekah. Di sana dia berguru pada Syekh Tajuddin Al-Qutubri. Tak lama kemudian ia lanjut ke Mesir dan berguru pada Syekh Muhammad Athaillah Al-Sajidli, ulama bermadzhab Syafi'i. Di sana Sunan Gunung Jati belajar tasawuf tarekat Sajidliyah. Setelah diarahkan oleh Syekh Athaillah, Syarif Hidayatullah memutuskan pulang ke Nusantara untuk berguru pada Syekh Maulana Ishaq di Pasai, Aceh. Kemudian ia melanjutkan perjalanan ke Karawang, Kudus sampai ke pesantren Ampel Denta, Surabaya. Di sana ia berguru pada Sunan Ampel. Selama berdakwah di Cirebon, Syarif Hidayatullah menikahi Ratu Pakungwati, putri dari Pangeran Cakrabuana atau Haji Abdullah Iman, penguasa Cirebon saat itu. Di sana ia mendirikan sebuah pondok pesantren, lalu mengajarkan agama Islam kepada penduduk sekitar. Para santri di sana memanggilnya dengan julukan Maulana Jati atau Syekh Jati. Selain itu, ia juga mendapatkan gelar Sunan Gunung Jati karena berdakwah di daerah pegunungan. Sunan Gunung Jati lantas diminta untuk berdakwah dan menyebarkan agama Islam di daerah Cirebon dan menjadi guru agama. Ia menggantikan Syekh Datuk Kahfi di Gunung Sembung setelah masyarakat Cirebon banyak yang memeluk agama Islam. Syarif Hidayatullah lantas lanjut berdakwah ke daerah Banten. Yang kedua, Sunan Ampel Raden Rahmat. Sunan Ampel memiliki nama asli Raden Rahmat. Ia memulai dakwahnya dari sebuah pondok pesantren yang didirikan di Ampel Denta, Surabaya. Ia dikenal sebagai pembina pondok pesantren pertama di Jawa Timur. Sunan Ampel memiliki murid yang mengikuti jejak dakwahnya, yaitu Sunan Giri, Sunan Bonang, dan Sunan Derajat. Suatu ketika Sunan Ampel diberi tanah oleh Prabu Brawijaya di daerah Ampel Denta. Ia lantas mendirikan sebuah masjid di sana. Masjid tersebut dijaga oleh Mbah Soleh. Ia sangat terkenal sebagai orang yang selalu menjaga kebersihan. Hal itu juga diakui Sunan Ampel hingga suatu hari Mbah Soleh meninggal dunia. Ia lantas dimakamkan di samping masjid. Sepeninggal Mbah Soleh, Sunan Ampel tak kunjung menemukan pengganti penjaga masjid yang serajin Mbah Soleh. Akibatnya masjid tak terurus dan kotor. Sunan Ampel kemudian bergurau, seandainya Mbah Soleh masih hidup, pasti masjidnya jadi bersih. Seketika itu pula sosok serupa Mbah Soleh muncul. Ia lantas menjalankan rutinitas yang biasa dilakukan Mbah Soleh, namun tak lama kemudian meninggal lagi dan dimakamkan persis di samping makam Mbah Soleh. Peristiwa itu berulang hingga 9 kali. Konon Mbah Soleh baru benar-benar meninggal setelah Sunan Ampel meninggal dunia. Yang ketiga, Sunan Gresik Maulana Malik Ibrahim. Dikenal dengan nama Maulana Maghribi, Syekh Maghribi. Ia juga berasal dari wilayah Maghribi Afrika Utara. Namun demikian hingga saat ini belum diketahui secara pasti sejarah tempat dan tahun kelahirannya. Sunan Gresik diperkirakan lahir pada pertengahan abad ke-14. Ia merupakan guru para wali lainnya. Sunan Gresik berasal dari keluarga muslim yang taat. Kendati ia belajar agama Islam sejak kecil,
namun tidak diketahui siapa saja gurunya hingga ia menjadi ulama. Pada abad ke-14, Sunan Gresik ditugaskan untuk menyebarkan agama Islam ke Asia Tenggara. Ia berlabuh di desa Leran, Gresik. Saat itu, Gresik merupakan bandar kerajaan Majapahit. Tentu saja, masyarakat saat itu banyak yang memeluk agama Hindu dan Buddha. Di Gresik ia menjadi pedagang dan tabib. Di sela-sela itu ia berdakwah. Sunan Gresik berdakwah melalui perdagangan dan pendidikan pesantren. Pada awalnya ia berdagang di tempat terbuka dekat pelabuhan agar masyarakat tidak kaget dengan ajaran baru yang dibawanya. Sunan Gresik berhasil mengundang simpati masyarakat, termasuk Raja Brawijaya. Akhirnya ia diangkat sebagai Shah Bandar atau kepala pelabuhan. Tidak hanya jadi pedagang andal, Sunan Gresik juga berjiwa sosial tinggi. Ia bahkan mengajarkan cara bercocok tanam kepada masyarakat kelas bawah yang selama ini dipandang sebelah mata oleh ajaran Hindu. Karena strategi dakwah inilah ajaran agama Islam secara berangsur-angsur diterima oleh masyarakat setempat. 4. Sunan Bonang atau Raden Mahdum. Sunan Bonang adalah salah satu wali songo yang menyebarkan agama Islam di tanah Jawa. Ia memiliki nama asli Syekh Maulana Mahdum Ibrahim, putra dari Sunan Ampel dan Dewi Condrowati, Nyai Ageng Manila. Namun ada versi lain yang mengatakan Dewi Condrowati adalah putri Prabu Kertabumi. Dengan demikian, Sunan Bonang adalah pangeran Majapahit, sebab ibunya adalah putri Raja Majapahit dan ayahnya menantu Raja Majapahit. Sunan Bonang menyebarkan ajaran agama Islam dengan cara menyesuaikan diri terhadap corak kebudayaan masyarakat Jawa. Seperti diketahui orang Jawa saat menggemari wayang dan musik gamelan. Karena itulah Sunan Bonang menciptakan gending-gending yang memiliki nilai-nilai keislaman. Setiap bait lagu ciptaannya diselingi ucapan 2 kalimat syahadat, sehingga musik gamelan yang mengiringi kini dikenal dengan istilah kesaten. 5. Sunan Giri, Raden Paku. Sunan Giri memiliki nama asli Raden Paku. Ia merupakan putra Maulana Ishak. Suatu ketika ia ditugaskan oleh Sunan Ampel untuk menyebarkan agama Islam di Blambangan semasa hidupnya. Sunan Giri pernah belajar di pesantren Ampel Lenta, melakukan perjalanan haji bersama Sunan Bonang. Sepulangnya dari haji, ia singgah di Pasai untuk memperdalam ilmu agama. Saat itu, Sunan Giri mendirikan sebuah pesantren di daerah Giri. Kemudian ia mengirimkan banyak juru dakwah ke berbagai daerah di Nusantara. 6. Sunan Rajat atau Raden Qasim. Sunan Rajat Raden Qasim merupakan putra Sunan Ampel. Sunan Rajat merupakan seorang wali yang dikenal berjiwa sosial tinggi. Ia banyak menolong yatim piatu, fakir miskin, dan orang sakit. Ia memiliki perhatian yang sangat besar terhadap masalah sosial. Sunan Rajat menyebarkan agama Islam di Lamongan, Jawa Timur. Sunan Rajat merupakan wali songo yang memiliki banyak nama, yaitu Sunan Mahmud, Sunan Mayang Madu, Sunan Muria Pada, Raden Imam, dan Maulana Hashim. Pada 1484, ia diberi gelar oleh Raden Pata dari Demak, yaitu Sunan Mayang Madu. Ketika Sunan Rajat datang ke desa Banjaranyar, Paciran, Lamongan, ia mendatangi pesisir Lamongan yang gersang bernama Desa Jelak. Masyarakat sekitar masih menganut agama Hindu dan Buddha. Di desa tersebut Sunan Rajat membangun mushola untuk beribadah dan mengajarkan agama Islam. Selain itu, Sunan Rajat juga membangun daerah baru di dalam hutan belantara yang mengubahnya menjadi daerah yang berkembang subur serta makmur. Daerah tersebut bernama Derajat. Oleh sebab itu, ia diberi gelar Sunan Derajat. 7. Sunan Muria atau Raden Umar Said. Sunan Muria merupakan seorang wali songo yang sangat berjasa bagi penyebaran agama Islam di Nusantara, terutama di daerah pedesaan. Ia gemar bergaul dengan masyarakat kalangan bawah. Hal itu membuat masyarakat mudah menerima ajaran yang disampaikannya.
Membaurnya Sunan Muria dengan masyarakat dikenal dengan istilah topongeli, artinya menganyutkan diri dalam masyarakat. Sunan Muria berdakwah dengan metode tersebut hingga Gunung Muria. Selain itu, ia juga berdakwah lewat kesenian seperti gamelan, wayang, dan tembang Jawa. Ajaran Sunan Muria meliputi penghayatan kebenaran dan ketaatan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, wirid, kesederhanaan, kedermawanan, dan ajaran dakwah secara bijak dalam menghadapi budaya masyarakat yang dianut. Karena dakwahnya, ada beberapa hasil kesenian peninggalan Sunan Muria yang masih bisa dipelajari hingga saat ini, di antara tembang Kinanti dan Sinom. Tembang Kinanti terkenal karena menceritakan tentang bimbingan dan kasih sayang orang tua kepada anaknya. 8. Sunan Kudus. Sunan Kudus atau Jafar Shodiq diberi gelar oleh para wali dengan nama Wali al-Ilmi, yang memiliki arti orang yang berilmu luas. Sunan Kudus memiliki keahlian khusus dalam bidang agama. Ia juga dipercaya untuk memegang pemerintahan di daerah Kudus. Sunan Kudus merupakan salah satu wali songo penyebar agama Islam di Jawa, khususnya wilayah Jawa Tengah. Sunan Kudus merupakan putra dari Raden Usman Haji yang bergelar Sunan Undung di Cipang, Panolan, dekat Blora. Selain belajar agama kepada ayahnya, Sunan Kudus juga belajar kepada beberapa ulama terkenal seperti Kiai Tlingsing, Ki Ageng Ngengrang, dan Sunan Ampel. Setelah menimba ilmu agama dari Kiai Tlingsing, Sunan Kudus mewarisi ketekunan dan kedisiplinan dalam mengejar atau meraih cita-cita. Selanjutnya, Sunan Kudus juga berguru kepada Sunan Ampel di Surabaya selama beberapa tahun lamanya. Perjuangan Sunan Kudus dalam menyebarkan agama Islam sesungguhnya tidak jauh berbeda dengan para wali lainnya. Ia senantiasa menempuh jalan kebijaksanaan. Dengan siasat dan taktik itu, masyarakat dapat diajak memeluk agama Islam. Saat itu masyarakat di Kudus masih banyak yang belum beriman. Tentu saja bukan pekerjaan yang mudah untuk mengajak mereka memeluk agama, apalagi mereka yang masih memeluk kepercayaan lama dan memegang teguh adat istiadat jumlahnya tidak sedikit. Di dalam masyarakat dengan kondisi seperti itulah Sunan Gunung Kudus harus berjuang menegakkan agama. 9. Sunan Kalijaga. Sunan Kalijaga atau Raden Said merupakan anak dari Adipati Tuban, Tumenggung Wilatikta. Ia dikenal sebagai budayawan dan seniman seni suara, seni ukir, hingga seni busana. Ia juga menciptakan aneka cerita wayang yang bercorak keislaman. Dalam berdakwah, Sunan Kalijaga memperkenalkan bentuk wayang yang terbuat dari kulit kambing atau biasa dikenal sebagai wayang kulit, sebab pada masa itu wayang populer dilukis pada semacam kertas atau wayang beber. Dalam seni suara, ia menciptakan lagu danggula. Sebelum menjadi ulama, Sunan Kalijaga konon pengalaman hidup sebagai perampok atau begal. Bahkan ia juga pernah merampok Sunan Bonang. Peristiwa tersebut diyakini terjadi saat Sunan Kalijaga masih berusia muda. Sunan Kalijaga juga dikenal kerap melakukan tindak kekerasan. Aksi perampokan yang dilakukan Sunan Kalijaga diketahui oleh ayahnya, Tumenggung Wilantika, pun marah. Malu dan merasa namanya tercoreng karena kelakuan buruk sang anak, ia lantas mengusir Sunan Kalijaga dari rumah mereka. Padahal yang sebenarnya terjadi adalah Sunan Kalijaga membongkar gudang Kadipaten untuk membagikan bahan makanan kepada orang-orang yang membutuhkan. Sebab saat itu masyarakat Tuban hidup sangat memprihatinkan lantaran adanya upeti ditambah musim kemarau panjang. Kendati sudah diusir dari Tuban, Sunan Kalijaga tidak berhenti melakukan aksi pembegalan. Ia bahkan merampok orang-orang kaya di Kadipaten Tuban. Mengetahui hal itu, ayahnya tentu semakin marah. Sunan Kalijaga kembali diusir. Kali ini ia disuruh angkat kaki dari wilayah Kadipaten Tuban. Keluar dari daerah Tuban, Sunan Kalijaga masih juga tidak menghentikan aksi perampokan itu. Bahkan ia sampai tega meminta harta seorang yang sepuh. Saat itu, Sunan Kalijaga bertemu dengan seseorang di hutan Jatiwangi. Ternyata orang tua tersebut diketahui sebagai Sunan Bonang. Raden Said alias Sunan Kalijaga tidak mengenal orang tua tersebut. Karena masih memiliki jiwa begal, ia berniat untuk membegal Sunan Bonang.
Bahkan Sunan Kalijaga berhasil melumpuhkan Sunan Bonang. Ia pun meminta Sunan Bonang menyerahkan barang bawaannya. Tanpa disangka, Sunan Bonang menolak permintaan itu. Kemudian Sunan Kalijaga pun menjelaskan alasannya. Membegal adalah untuk membantu orang miskin. Dalam cerita Parsi lainnya, Sunan Kalijaga meminta maaf dan bertobat lantaran Sunan Bonang menasihatinya dan menunjukkan kesaktiannya, yaitu mengubah buah pohon aren menjadi emas. Pertemuan tersebut membuat Sunan Kalijaga bertobat dan langsung memohon agar diperbolehkan menjadi muridnya. Sunan Bonang tentu saja menerima permintaan tersebut. Namun, Sunan Bonang mengajukan suatu syarat, yaitu Sunan Kalijaga harus bersemedi di pinggir kali sampai Sunan Bonang kembali. Sunan Kalijaga pun menyanggupi syarat tersebut. Dikisahkan Sunan Bonang pun akhirnya kembali ke tempat yang sama setelah 3 tahun lamanya. Ia lantas menemukan tubuh Sunan Kalijaga sudah dirampati oleh rerumputan. Melihat keteguhan hati Sunan Kalijaga, Sunan Bonang pun takjub atas peristiwa itulah. Kemudian Raden Syahid diberi nama Sunan Kalijaga, artinya penjaga kali. Selain itu, Sunan Kalijaga juga dapat diartikan sebagai orang yang senantiasa menjaga semua aliran atau kepercayaan yang dianut masyarakat. Sunan Kalijaga menjadi salah satu-satunya wali yang paham dan mendalami segala pergerakan aliran atau agama yang hidup di tengah masyarakat. Selain itu, Sunan Kalijaga juga memiliki cara yang sangat unik saat menyebarkan agama Islam di Pulau Jawa. Ia berhasil mengenalkan ajaran agama Islam dengan memandukan budaya Jawa seperti wayang. Bahkan Sunan Kalijaga juga mengarang sebuah tembang Jawa yang sangat terkenal sampai saat ini, yaitu Ilir Ilir.